051 Prodi PKN Universitas Tamagung. Jangan lupa komen dan subscribe. Video ini kita akan membahas tentang virus corona. Virus corona ini kita ketahui dulu sejarah bisa munculnya COVID-19 ini. Berdasarkan argumen atau pendapat para ahli disebutkan bahwa virus corona ini diduga terjadi dengan dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa alam, dan kedua adalah kecelakaan laboratorium. Kecelakaan alam maksudnya ini adalah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang diduga yang berasal dari Wuhan, Cina, tepatnya di pasar Wuhan. Virus corona disebabkan oleh coronavirus. Banyak rumor bahwa virus ini menular dari hewan ke manusia atau dengan disebut dengan pelompatan virus. Banyak rumor bahwa ini menular dari hewan ke manusia. Namun demikian, yang terdasar ini adalah dari satu manusia ke manusia lain. Jadi virus corona ini belum bisa dipastikan berasal dari mana. Ini hanya berupa dugaan atau berupa pendapat para ahli mengenai virus corona ini. Yang kedua yaitu mengenai kecelakaan laboratorium. Diduga dalam kecelakaan laboratorium ini itu berupa kebocoran laboratorium yang berasal dari Cina, yang dimana sistem keamanannya tinggi yang bisa menampung virus corona berbahaya ini. Jadi dari dua teori ini bisa diambil kesimpulan itu bahwa kita tidak bisa menafsirkan yang mana yang benar. Jadi ini hanya berupa argumen, bisa berupa virus yang melompat dari hewan ke manusia atau merupakan kecelakaan dari laboratorium yang ada di Cina. Jadi virus corona ini menyebar pada tahun 2019 yang diduga berasal dari Wuhan, Cina. Pengertian virus corona. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona atau coronavirus adalah sekelompok virus berbentuk bulat dengan sisi seperti mahkota. Coronavirus ini berasal dari bahasa Latin yaitu corona yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. Ini mengacu pada bentuk virio atau tahap infeksi virus. Bila dilihat dengan mikroskop elektron yang berbentuk bulat dengan ujung lancip pada bagian luar yang mirip bentuk pada mahkota atau corona pada matahari. Ukuran virus ini sangat kecil, sekitar 120 nanometer. Di mana 1 mm setara dengan 1 juta nanometer. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan. Setelah melakukan gejala ringan, bahkan dia akan menginfeksi paru-paru atau terjadi peradangan saluran pernafasan yang dapat menyebabkan pneumonia atau paru-paru berlendir yang bisa menyebabkan kematian. Kebanyakan orang yang terkena virus corona ini atau terpapar virus corona ini akan mengalami gejala ringan dan kembali ke kondisi normal. Tapi jika virus corona ini menyerang orang yang rentang atau lanjut usia, maka dia akan menyerang karena tubuh orang tua itu sudah rendah tekanan tubuhnya, dia akan mudah bisa berkembang. Virus corona ini juga sering disamakan dengan SARS atau sering disebut dengan sindrom pernapasan akut berat atau sejenis flu. SARS ini memiliki gejala sama dengan COVID-19, di mana gejalanya itu yang dapat menyebabkan flu, demam, dan bahkan kematian. Namun, angka kematian SARS lebih tinggi dibanding COVID-19, tapi COVID-19 lebih cepat meluas dan cepat menyebar ke berbagai negara atau ke orang lain dibanding dengan SARS.
berikutnya adalah proses penularan. Proses penularan virus corona ini yang pertama, penularan virus corona melalui droplet. Penularan saat seorang batuk, bersin atau bahkan berbicara atau bernafas, udara yang keluar dari hidung dan mulut yang mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Jika kita ada di sekitar orang tersebut, jika kita menyentuh atau kena dengan tangan kita dan kita atau menghirupnya, maka kita dapat menular virus corona ini dapat menular. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Seperti yang saya bilang tadi, dia itu bisa bertahan di udara. Jadi sehingga kalau kita berada dekat dengan orang pasien tersebut atau orang yang terpapar virus corona, maka kita yang dapat, sehingga udara yang kita hirup itu sudah tercemar atau sudah bergabung dengan virus corona, maka kita akan dapat terjangkit juga virus corona. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi dapat terjadi saat menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi lalu virus berpindah ke hidung, mulut atau mata yang disentuh. Yang berikutnya itu penyebaran melalui fekal oral atau limbah manusia. Virus corona ini dapat menyebar melalui limbah manusia atau feks atau urin. Jadi jika seseorang pasien membuang urinnya dan masih ada sisa atau ada virus corona di situ, maka orang yang masuk setelah dia akan bisa kemungkinan akan tertular. Saat seseorang tersebut terjangkit virus corona, maka dia tidak akan menunjukkan gejala apapun atau tanpa gejala. Setelah memerlukan 1-14 hari, sehingga akan muncul gejala ringan hingga gejala berat sampai menyebabkan kematian. Ini adalah gejala paling umum atau gejala yang sering terjadi pada pasien COVID-19 atau awal yang muncul. Yang pertama itu demam, yang kedua batuk kering, yang ketiga sering mengalami kelelahan. Ini adalah gejala yang tidak umum atau gejala khusus. Jadi dia sudah mulai menunjukkan gejala atau gejala ringan menuju gejala berat, yaitu rasa tidak nyaman atau nyeri. Karena virus corona ini menyerang sistem pernafasan, maka dia akan merasa tidak nyaman atau nyeri tenggorokan pun sudah pasti ya, karena dia menyerang sistem pernafasan. Yang berikutnya menyebabkan diare atau muntah. Dia bisa menyebabkan diare. Yang berikutnya konjungtivitas atau mata merah. Yang berikutnya adalah sakit kepala. Sakit kepala ini akan terus berlanjut dan terus terjadi secara berulang-ulang. Itu adalah gejalanya. Yang berikutnya hilangnya indera perasa atau penciuman. Jadi sudah pasti ya, karena dia menyerang sistem pernafasan, maka hilangnya indera penciuman kita karena dia telah menyerang atau telah terkombinasi dengan paru-paru kita atau tenggorokan. Ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Jadi kalau dia udah mulai menyerang sistem kekebalan tubuh atau telah menghancurkannya, maka ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Ciri orang yang terkena virus corona. Jadi kalau kita ingin tahu apa ciri-ciri orang yang terkena virus corona ini atau ciri-cirinya, yang pertama rambut rontok tanpa alasan yang jelas. Jadi kalau kita sudah terkena virus corona atau orang di sekitar kita yang telah terpapar virus corona ini, maka dia akan mengalami gejala seperti ini adalah rambutnya rontok tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, kadang merasa sesak nafas. Karena ini disebabkan karena virus corona ini menyerang sistem pernafasan atau paru-paru. Yang kedua, nyeri dada. Yang keempat, merasa kelelahan. Jadi seorang pasien COVID-19 ini akan sering merasa kelelahan karena virus ini telah menyerang sistem kekebalan tubuhnya. Yang berikutnya, batuk. Ini bisa terjadi karena virus corona ini juga menyerang atau menginfeksi tenggorokan, jadi dia bisa menyebabkan batuk. Yang berikutnya, flu parah. Yang berikutnya, muntah dan diare. Yang berikutnya, sakit tenggorokan. Yang berikutnya, hilangnya kemampuan indera pencium dan perasa.
Alat tes atau deteksi COVID-19. Tes COVID-19 yang pertama, tes molekul atau bisa disebut dengan tes RNA atau PCR. Tes ini dianggap paling akurat untuk mendeteksi adanya virus aktif. Dengan menggunakan metode pengujian dilakukan dengan mengumpulkan lendir atau sampel lendir dari hidung atau tenggorokan dengan menggunakan kain penyekat khusus. Jadi alat tes ini menggunakan atau alat tes yang mengumpulkan lendir atau biasanya ini mengambil sampel lendir kita yang ada di tenggorokan atau hidung kita yang dijadikan sebagai sampel untuk diperiksa di laboratorium apakah seseorang tersebut telah terjangkit atau telah terpapar virus corona. Yang berikutnya adalah tes antigen atau rapid test. Tes ini atau tes antigen ini lebih bisa digunakan, tapi bentuknya seperti ini menggunakan sampel darah. Jadi dia lebih mudah dan lebih ringan untuk dilakukan dan dengan harga yang murah. Tapi tingkat akurat untuk mendeteksi infeksi aktif sangat rendah sehingga jenis tes ini juga tidak disarankan untuk mendeteksi COVID-19. Jadi rapid test ini juga bisa dilakukan di mana saja tanpa perlu analisa laboratorium. Jadi rapid test ini bisa dilakukan tapi tingkat keefektifannya atau keakurasiannya kurang karena dia tidak kurang mendeteksi infeksi virus aktif. Yang ketiga adalah tes antibodi atau tes darah. Tes ini digunakan untuk mencari antibodi terhadap virus corona. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan untuk melawan penyerangan asing seperti virus. Tes antibodi COVID tidak dapat mendiagnosis infeksi virus corona aktif. Jenis tes ini hanya mendeteksi apakah kita pernah mengalami infeksi di masa lalu. Jadi tes antibodi ini hanya bisa mengetahui jika seseorang tersebut telah terjangkit virus corona pada masa lalu, tapi dia tidak bisa mendeteksi apakah masih ada virus corona yang aktif dalam diri pasien tersebut atau orang tersebut. Pasalnya, antibodi tidak dapat dideteksi sebelum beberapa hari terinfeksi virus corona. Tes ini juga tidak disarankan untuk mendeteksi virus COVID-19. Hasil pasien mengalami gejala minimal dalam waktu 14 hari. Jadi, yang paling bagus digunakan dalam tes atau deteksi COVID-19 ini yang pertama itu tes molekul atau tes RNA atau PCR. Yang berikutnya adalah sebutan dalam COVID-19. Dalam COVID ini, jika ada orang yang telah terpapar virus corona atau masih belum atau masih dalam pantauan, jadi ada sebutan-sebutan. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, pasien dalam dugaan atau suspek. Dan yang berikut adalah pasien positif COVID-19. Yang pertama itu orang dalam pemantauan atau ODP. Maksud adalah semua orang yang masuk ke Indonesia, WNI maupun WNA atau orang asing masuk dari luar negeri ke Indonesia atau orang Indonesia yang kembali ke Indonesia. Jadi yang berasal dari orang Indonesia yang datang dari luar negeri tapi dia kembali ke Indonesia. Jadi dia disebut dengan orang dalam pemantauan karena pada saat orang tersebut terjangkit virus corona, maka dia tidak akan menunjukkan gejala dalam 14 hari. Jadi orang dalam pemantauan ini harus dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk membuktikan bahwa dia tidak terjangkit virus corona. Kedua adalah pasien dalam pengawasan atau PDP.
Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas. PDP dengan gejala influenza sedang atau berat, demam, atau mereka harus dirawat di rumah sakit, tetapi bukan ODP dalam negeri yang bisa menjadi PDP. Kan dengan ODP tadi, kalau ODP ini hanya orang yang masih dalam pemantauan atau yang berasal dari luar negeri yang diduga terjangkit virus corona. Kalau pasien dalam pengawasan ini adalah sudah menunjukkan gejala-gejala yang disebut seperti gejala flu, demam, atau sudah bisa disebut dengan pasien COVID-19. Yang berikutnya adalah pasien dalam dugaan atau suspek adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit virus corona dan juga sudah melakukan kontak dengan pasien COVID-19. Selanjutnya, pasien dalam dugaan COVID-19 akan diperiksa spesimennya menggunakan dua metode. Yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR, dan genome sequensi. Yang berikutnya adalah pasien COVID-19. Jadi ini pasti akan sudah menunjukkan gejala dan sudah dinyatakan adalah pasien COVID-19 karena menunjukkan positif pada saat diperiksa. Jadi ini adalah sebutan-sebutan dalam COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan. Jadi orang pemantauan ini jadi belum ada gejala atau bisa dibilang sudah terjangkit atau masih belum. Yang kedua, pasien dalam pengawasan. Jadi ini sudah diduga ada gejala-gejala awal. Yang berikutnya, pasien dalam dugaan ini artinya jadi sudah mulai menimbulkan gejala-gejala berat, jadi seperti flu, demam, batuk, jadi dan diduga telah kontak dengan pasien COVID-19. Kalau pasien positif COVID, jadi dia sudah dinyatakan positif corona. Yang berikutnya adalah hal yang dilakukan jika salah satu anggota keluarga terinfeksi COVID-19. Yang pertama, laporkan anggota keluarga yang terpapar kepada RT atau Satgas Penanganan COVID-19 dengan kriteria kontak erat dengan pasien. Yang pertama, kontak tatapan muka atau berdekatan dengan radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang kedua, sentuhan fisik langsung seperti bersemalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang kedua, perawatan yang kontak langsung dengan orang yang terpapar tanpa menggunakan alat pelindung diri atau PDP sesuai dengan standar. Yang kedua, situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian tim Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Yang kedua, yang terpapar virus corona harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi orang yang telah terpapar virus corona ini harus melakukan isolasi mandiri. Dalam melakukan isolasi mandiri ini ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Yang pertama, tetap hubungin penyediaan layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Yang kedua, taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus corona. Yang ketiga, jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi keluar atau ke tempat-tempat ramai. Yang berikutnya, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, termasuk anggota keluarga sendiri. Yang berikutnya, tetap kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk diri kita dan orang lain atau keluarga kita. Tetap melakukan cuci tangan Anda secara rutin.
Gunakan ruangan terpisah dari anggota keluarga lain. Jika tidak memungkinkan, selalu menggunakan masker medis. Yang berikutnya, pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Yang berikutnya, jika menggunakan kamar bersama orang lain, berikan jarak tempat tidur minimal 1 meter. Berikutnya, amati diri Anda sendiri apakah ada gejala dalam 14 hari. Yang berikutnya, segera hubungi penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami salah satu tanda berbahaya virus COVID-19. Tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau internet. Yang berikutnya adalah anggota keluarga yang kontak erat dengan pasien harus melakukan karantina selama 14 hari. Jadi tata aturan karantina atau 14 hari ini sesuai dengan sama dengan isolasi mandiri ini, tetap menjaga jarak dengan orang lain, tidak keluar rumah, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan secara rutin, tidak menyentuh muka. Setelah itu menjaga kesehatan dengan makan minum yang sehat, berjemur, dan minum vitamin agar imunisasi tubuh bisa melawan yang virus corona. Adalah cara pengobatan gejala virus corona ringan di rumah. Pertama, tetap terhidrasi. Disarankan untuk meminum banyak air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Yang kedua, minum paracetamol. Jika mengalami kondisi ringan, orang yang terpapar virus corona bisa mengonsumsi paracetamol untuk mengurangi gejala yang disebabkan oleh infeksi seperti demam. Jadi saat ada keluarga atau orang terdekat kita mengalami gejala virus corona atau pengobatan yang bisa dilakukan di rumah itu, tetap terhidrasi, minum paracetamol, selalu pantau gejala apakah gejalanya tetap pantau gejala, dan jika gejalanya mulai menunjukkan gejala COVID-19, maka segera hubungi pihak medis untuk melakukan tindakan selanjutnya. Yang berikutnya, istirahat yang cukup. Cara pengobatan gejala virus corona ringan di rumah. Yang pertama, tetap terhidrasi. Disarankan untuk orang yang telah mengalami gejala ringan atau terpapar virus corona di rumah, yaitu harus tetap minum air putih yang banyak agar tetap terhidrasi. Yang kedua, minum paracetamol. Maksudnya ini kita meminum paracetamol jika menunjukkan gejala-gejala ringan seperti demam. Jadi kita bisa meminum paracetamol untuk menurunkan demam. Yang berikutnya, istirahat yang cukup. Maksudnya, kita harus menjaga imunisasi tubuh kita agar bisa melawan virus corona dengan tetap beristirahat sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh. Yang berikutnya, selalu pantau gejala. Maksudnya ini, kita selalu memantau gejala-gejala yang muncul dan mencari pertolongan medis jika dia menunjukkan gejala-gejala berat atau menunjukkan gejala yang sesak nafas, nyeri, atau yang lain sebagainya. Yang kelima, mengisolasi diri. Jika suatu anggota keluarga terpapar virus corona atau masih belum menunjukkan gejala atau gejala ringan, maka dia bisa melakukan isolasi mandiri agar tidak tertular atau menular dengan keluarga atau orang sekitarnya dengan aturan isolasi di rumah yang telah dikeluarkan oleh WHO. Yang mana jika itu mengisolasikan diri dan tidak keluar rumah selama 14 hari. Cara perawatan pasien COVID-19. Yang pertama itu, cara perawatan pasien harus dilakukan dengan sangat baik. Yang pertama, siapkan satu orang yang sehat tanpa gangguan kesehatan atau bisa dikatakan memiliki kekebalan tubuh untuk merawat pasien. Yang kedua, menggunakan masker bedah atau sarung tangan sekali pakai saat merawat pasien.
Ini digunakan untuk orang yang merawat tersebut tidak terpapar atau tidak tertular virus corona tersebut. Jadi dia harus menggunakan masker bedah dan sarung tangan sekali pakai. Yang ketiga, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Ada beberapa atau berada di lingkungan pasien. Dan ini adalah cara atau bagaimana cara kita merawat pasien COVID-19 dengan 3 cara tersebut. Yang berikutnya itu cara mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama itu cuci tangan secara rutin menggunakan sabun, air, atau pembersih tangan seperti alkohol. Cara mencuci tangan ini harus dilakukan secara rutin dengan menggosok tangan dengan sabun dan air, atau bisa menggunakan pembersih tangan atau sering disebut dengan hand sanitizer. Yang kedua, menggunakan masker. Cara pencegahan ini kita harus tetap menggunakan masker agar orang yang di sekitar kita yang terpapar virus corona tidak menular kepada kita, dan jika kita seorang pasien tidak menularkan kepada orang lain. Yang berikutnya adalah jangan sentuh mata, hidung atau mulut. Jadi kita tidak tahu kan di mana kita menyentuh atau sempat menyentuh barang yang telah disentuh oleh orang yang terpapar virus corona atau positif COVID-19 ini. Jadi virusnya itu dapat berpindah dari benda tersebut, dari tangan yang memegang atau orang pasien COVID-19 akan berpindah ke tangan kita saat kita menyentuh mata atau hidung, maka dia akan bisa menular ke dalam tubuh kita. Yang berikutnya, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau lengan. Jadi ini salah satu yang disarankan saat kita bersin atau batuk, jangan menggunakan telapak tangan untuk menutup mulut. Biasakan menggunakan tisu atau lengan, karena jika kita menggunakan tangan, maka jika kita sudah tertular virus corona, maka apapun benda yang kita sentuh nanti akan terinfeksi dengan virus corona tersebut, dan akan memungkinkan orang lain yang menyentuh benda tersebut akan juga terinfeksi dengan virus corona tersebut. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Maksudnya ini, jika ada seseorang atau keluarga yang demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segeralah hubungi bantuan medis untuk mengetahui dan untuk melanjutkan pengobatan jika dia mengalami COVID-19 dan bisa dilakukan pemeriksaan dan bisa dilakukan pengobatan jika memang COVID-19 atau memang penyakit yang lain. Tetap jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Ini adalah sangat disarankan dalam pencegahan virus corona ini, karena virus corona ini dapat menyebar melalui udara, di mana dari partikel atau aerosol yang keluar dari mulut pasien COVID-19 ini dapat bertahan di udara atau bisa terkena dengan bisa terpapar dengan orang yang 1 meter dengan pasien COVID-19 ini. Jadi virus ini dapat menyebar melalui udara. Jadi tetaplah jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, karena kita tidak tahu mana orang yang terpapar virus corona yang tanpa gejala atau memang sudah menunjukkan gejala-gejala ringan. Yang berikutnya adalah hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau flu. Ini sangat disarankan karena kita harus menghindari kontak dengan penderita, karena virus corona ini dapat berpindah dari pasien kepada pasien melalui darah. Bahkan saat dia berbicara atau bernafas, orang sekitarnya dapat tertular virus corona tersebut. Karena seperti yang saya bilang tadi, virus corona ini dapat menyebar melalui darah, atau dia itu penyebarannya sangat cepat, hanya dalam beberapa menit bisa menyebar kepada orang lain, di mana dia akan menunjukkan
maka orang tersebut akan mengalami sakit tanpa gejala. Setelah itu akan mengalami gejala ringan hingga gejala berat hingga menyebabkan kematian. Jadi ini adalah cara pencegahan penyebaran virus corona yang dapat kita lakukan dengan melindungi diri dan orang yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya yaitu melakukan vaksin. Melakukan vaksin ini sangat disarankan, seperti yang disarankan oleh pemerintah. Kita harus melakukan vaksin untuk menjaga imunisasi tubuh kita, untuk memperkuat agar kita tidak mudah terpapar virus corona, agar imunisasi tubuh kita lebih tahan dalam melawan virus corona tersebut. Yang berikutnya itu berjemur pada pagi hari minimal 16 menit ini. Maksudnya ini kita menjemur pada pagi hari sekitar jam 8 atau jam 9 ini agar bisa memperkuat kekebalan tubuh kita atau imunisasi tubuh kita dalam melawan virus corona, atau bisa melawan penyakit lain pun bisa. Jadi dia bisa membuat imunisasi tubuh kita lebih bertahan atau memperkuat imunisasi dalam tubuh kita. Yang berikutnya minum vitamin. Ini udah pasti ya, tanpa virus corona pun dalam menjaga imunisasi tubuh harus meminum vitamin agar imunisasi tubuh dan kekebalan tubuh kita menjadi lebih kuat. Yang berikutnya jaga pola makan dan memakan makanan sehat. Jadi ini digunakan untuk menjaga kesehatan kita agar tetap baik dan kesehatan imunisasi tubuh agar bisa tetap baik dan bisa melawan, contohnya agar tidak rentan terhadap virus corona. Karena virus corona ini sering menyerang orang yang rentang atau lanjut usia seperti orang tua dan sudah lanjut usia, karena tingkat kekebalan tubuhnya sudah mulai melemah. Jadi dengan tetap memakan makanan sehat, mudah-mudahan bisa menambah atau bisa menambah kekebalan tubuh. Yang berikutnya itu corona ini sering menyerang anak-anak atau ibu hamil. Dalam slide ini kita akan bahas tentang dampak COVID-19 di beberapa sektor. Yang pertama, bidang kesehatan. Bidang kesehatan pertama itu kesehatan menurut dengan banyak yang terpapar virus corona. Jadi sudah tidak asing bagi kita dalam penyebaran virus corona ini, banyak sekali yang terpapar virus corona ini, sehingga kesehatan terus menurun, sehingga virus corona dapat menyebar dengan sangat cepat. Yang kedua, pasien banyak mengalami tekanan psikologi. Ini disebabkan karena orang-orang di sekitar pasien akan menjauhi pasien atau tidak melakukan komunikasi karena mereka takut atau takut mereka tertular dengan virus corona yang dialami oleh pasien tersebut. Yang ketiga, banyaknya masyarakat yang stres dan takut tertular COVID. Jadi ini didasarkan pada adanya dari sumber-sumber lain menyatakan COVID-19 dapat menular dengan sangat cepat. Jadi dapat menumbuhkan rasa stres dan takut pada masyarakat. Yang keempat, munculnya virus yang mematikan. Jadi sudah pasti ya, karena virus corona ini adalah virus yang sangat mematikan yang dapat menyerang sistem pernapasan. Yang kedua, bidang perekonomian. Bidang perekonomian yaitu pengangguran meningkat. Sudah pasti karena COVID-19 ini sudah dilakukan yang namanya lockdown, sehingga banyak usaha-usaha atau yang sudah tutup, sehingga banyak karyawan-karyawan yang di PHK atau berhenti dari pekerjaannya, sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi. Pasar tenaga kerja pasar krisis. Artinya ini karena banyak tempat kerja yang tutup, jadi pengusaha-pengusaha merubah polanya. Yang pertama, yang bertahan hanya orang yang bekerja dengan sangat efektif dan bisa melakukan berbagai atau
lebih produktif tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Yang berikutnya, laporan usaha akan terus berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Jadi usaha yang terus berkembang pada saat ini hanyalah bentuk teknologi. Jadi usaha yang lain bisa dibilang akan ditutup. Jadi yang lebih berkembang di sini seperti belanja online, misalnya makanan online. Jadi itu yang bisa sering atau yang sering digunakan. Sistem alih daya dan kerja kontrak akan lebih diminati dan oleh pelaku usaha. Jadi dia lebih pada pekerja kontrak itu. Yang berikutnya, terjadi penurunan rupiah terhadap dolar. Jadi ini disebabkan karena terus penurunan harga ekspor dari Indonesia ke negara lain. Jadi sehingga terjadilah penurunan rupiah. Berikutnya, harga barang naik. Harga barang naik maksudnya ini karena banyak toko yang sudah tutup, jadi harga barang akan terus naik karena banyaknya perusahaan yang tutup. Yang kelima, harga produk kesehatan melonjak tinggi. Ini kan disebabkan karena terlalu banyaknya orang-orang yang sakit atau terpapar virus corona. Jadi dalam mendapatkan produk kesehatan akan semakin susah dan dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, bidang politik. Yang pertama, pilkada yang telah dirancang yang diadakan pada tahun 2020 ini akan ditunda pada 2023. Ini disebabkan untuk menghindari keramaian agar COVID-19 ini tidak meluas atau bahkan menyebar. Yang kedua, uang anggaran sebelumnya akan digunakan. Uang anggaran pemilu pilkada sebelumnya akan digunakan atau dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Jadi di bidang politik ini pemerintah mengambil tangannya itu untuk menggerakkan uang untuk kesehatan masyarakat dengan menggunakan anggaran pilkada sebelumnya untuk penanganan COVID-19 agar COVID-19 segera berlalu. Yang berikutnya, para calon pilkada akan kesulitan melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat dengan pilihannya karena tidak bisa melakukan secara langsung. Jadi karena COVID-19 ini dihindari keramaian, jadi calon pilkada atau calon dalam pilkada ini akan sulit melakukan kampanye atau meyakinkan masyarakat tentang pilihannya karena tidak bisa melakukan perkumpulan, hanya bisa melalui media sosial dalam meyakinkan masyarakat. Jadi ini adalah dampak COVID-19 di berbagai sektor dalam kehidupan kita. Yang pertama, bidang kesehatan, bidang perekonomian, bidang politik, dan bidang lainnya. Sekian dari video ini, semoga virus corona ini segera berakhir dari negara kita dan kita semua terbebas dari virus corona. Akhir kata dari video ini, selamat beraktivitas, terima kasih.